Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah nyuwun pangapunten menika berturut-turut merasakan materi ingkang kula winginane. Inggih menika tasih Kitabul Iman. Bab iman ini ada 50 hadis. Dan insya Allah nanti akan semuanya disampaikan, kita pelajari bersama. Karena bab iman ini sangat penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina iman kaum muslimin selama 13 tahun di Mekah. Kemudian di Madinah barulah itu banyak hukum-hukum syariah, ibadah, dan juga akhlak. Yang paling utama dibangun Rasul dan didukung oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim selama di Mekah adalah bab akidah, bab keimanan. Mila niki hadisipun kathah, monggo mangke secara bertahap kita pahami dawuh-dawuhipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya meneguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, salasun ada 3, mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, barang siapa memiliki 3 hal ini, maka dia mendapatkan lezatnya iman, ya. Dia mendapatkan manisnya iman. Ini ada 3 hal, ya. Napa 3 hal menika? Ya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nomor setunggal, ayyakuna, ya, supaya ada Allah wa rasuluhu, bahwasanya Allah dan Rasulnya ahabba, lebih dicintai, ilaihi kepadanya, mimma siwahuma, selain daripada keduanya. Jadi yang pertama, supaya seorang mendapatkan manisnya iman, supaya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain. Terus kula panjenengan kedah nempatake mahabbah ilallah, mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada yang lain. Ternyata ini juga ada dalam Al-Qur'anul Karim, surat inggih menika At-Taubah ayat 24, setara dengan hadis ini, ya. Sama-sama pesannya untuk mencintai Allah dan Rasulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kana abaukum, ya, katakanlah jika bapak-bapakmu, iki wonten 8 mengke, wa abnaukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan istri-istrimu atau pasanganmu, wa ashiratukum, dan keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang engkau kumpulkan, wa tijaratun tahsauna kasadaha, dan perdagangan yang kamu usahakan, wa masakinu tardhaunaha, dan tempat tinggal rumah tardhaunaha yang engkau banggakan. Wonten 8 niki nggih. Ahabba ilaikum, itu semuanya lebih kamu cintai, minallahi, dari Allah, wa rasuli, dan Rasulullah, wa jihadin fisabilillah, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah olehmu
hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi 8 hal, jika kita tempatkan itu melebihi dari cinta kepada Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah, Allah mengancam orang itu akan ditetapkan Allah dengan keputusannya. Dan ini ada rahasia, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berbuat fasik. Jadi seolah orang yang mencintai 8 hal tadi melebihi dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya tergolong orang-orang fasik, orang-orang yang sengaja berbuat dosa besar. Dan ini tidak dilarang, kita cinta kepada orang tua, cinta pada anak, keluarga, saudara, dan lainnya boleh. Tapi jangan sampai meninggalkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, harus dikedepankan. Nah, realnya bagaimana? Kita mencintai keluarga misalnya, yang kita gunakan adalah aturan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita cinta kepada keluarga? Memberikan hak-hak mereka, mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, ketaatan, ketakwaan. Lah itu harus semacam itu. Cinta kepada rumah tangga juga sama, tidak boleh bertentangan dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita membina rumah tangga yang baik sesuai syariatipun Allah, bagaimana kita mencontoh Rasulullah dalam membina keluarga, harus demikian. Jangan sampai beberapa hal tadi, 8 hal itu kita cintai dan melupakan Allah serta Rasulnya. Ternyata asbabun nuzul ayat tadi, surat At-Taubah ayat 24, sebab turunnya ayat ini ketika Rasulullah menyeru para sahabat-sahabatnya kaum muslimin untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Di antara mereka ada yang tidak mau berpindah, tidak mau hijrah karena keluarga, karena orang tua, karena harta benda, perdagangan, tempat tinggal, dan lainnya. Maka ditandaskan hijrah untuk menjaga agama, akidah, harus diutamakan dari semuanya itu. Niki nggih. Lah sakniki kula njenengan boten hijrah, kados pundi menika? Mari kita tempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada semua aktivitas kita. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu dan mengesampingkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang itu sangat cintanya kepada pekerjaan untuk mencari nafkah sampai lupa sholatnya. Lah semacam ini jangan sampai terjadi. Terkadang seseorang cinta kepada rumah, bangunan yang indah, mewah, tapi lupa untuk peduli kepada sesama. Lah sampai yang semacam ini jangan terjadi. Jadi mari kita menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segala apa yang kita cintai. Ini nomor setunggal ya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan hendaklah seseorang mencintai orang lain ya, tidak lain disebabkan karena cintanya kepada Allah. Kula jenengan remen sinten mawon, jangan sampai hanya dari hawa nafsu. Cinta kita kepada seseorang karena Allah. Kenapa cinta kepada seseorang itu? Karena dia punya perilaku yang baik. Niki, perilaku baik itu disyariatkan oleh Allah. Kenapa kita cinta kepada sama muslim? Karena mereka adalah saudara kita dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mencintai seseorang melepaskan ya niat untuk mencintai Allah. Jadi karena Allah kita cinta kepada keluarga, karena Allah kita cinta kepada sama muslim, karena Allah kita cinta kepada orang-orang yang baik. Lah kedah ngeten nggih, sampun ngantos rasa cinta itu dilepas dan mengabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyadzafa finnar. Ingkang nomor 3, orang supaya merasakan nikmatnya iman, wa ayyakraha supaya dia membenci, tidak suka, ayyauda fil kufri untuk kembali kepada kekufuran. Jadi terutama orang-orang Arab dulu yang baru saja dari kekafiran menuju keimanan, jangan sampai mereka kembali menjadi kafir. Kula jenengan nggih ngoten, kita yang sudah mukmin muslim jangan surut ke belakang menjadi orang-orang kafir. Karena ada pula kisah cerita seperti itu. Orang yang dulunya taat beragama, ya, karena pengaruh duniawi, pengaruh pekerjaan, pengaruh kesenangan, akhirnya dia ya tinggalkan keimanan dan keislamannya. Jangan sampai kita mengalami seperti itu. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak suka kalau dilempar di dalam neraka. Dan iki kula panjenengan kedah nggadahi 3 niku, menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala yang kita cintai. Yang kedua, kita cinta kepada orang lain karena Allah. Karena Allah, mungkin karena ilmunya, mungkin karena kesolehannya, mungkin karena amal kebaikannya. Nah, itu harus ada alasan seperti itu. Jangan menaruh cinta hanya berdasar hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu innan nafsa la'ammaratun bisu. Sak temene nafsu amarah itu mendorong manusia untuk berbuat keburukan. Dari iki nggih. Ingkang nomor 3, kula njenengan tidak boleh surut ke belakang menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah, ya. Sebagaimana kita juga takut untuk dilempar ke dalam neraka. Lah kafir niki mboten namung secara akidah. Kula njenengan memang mukmin muslim segi akidahipun, syariatipun, tapi kadang-kadang kufur kepada Allah atas nikmatnya. Lah niki nggih kufur nikmat nggih wonten. Kados dene dawuhipun Allah wonten surat Ibrahim ayat 7 yang sering disampaikan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu syukur, niscaya aku tambah kenikmatan itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, dan iki kufur nikmat wonten. Dipun paringi nikmat kata syukur mawon boten. Kados kula jenengan salat niki, ya, nek dipun maknani niki minangka wujud syukur kula panjenengan, itu salat akan menjadi mudah, ringan, tidak berat, tidak membebani. Kula jenengan salat subuh karena semalam kita diberi Allah bisa istirahat dengan nyaman, nyenyak tidurnya. Ungkapkan rasa syukur dengan menunaikan 2 rakaat salat subuh. Dari subuh pagi hari sampai siang hari, aktivitas kita telah banyak dilakukan. Jangan lupa ungkapkan syukur di siang hari salat duhur. Kemudian duhur sampai asar, ya, sudah istirahat dari pekerjaan, maka jangan lupa ungkapkan syukur itu dengan salat asar, juga salat maghrib. Ya, Isya itu melengkapi 1 hari kita telah diberi kesempatan baik oleh Allah, syukuri. Nah nek dipun anggap kados ngoten salate kula njenengan boten beban, bahkan masih kurang. Jika Allah memberikan nikmat yang banyak sementara yang kita lakukan baru sebagian. Lah mila niki monggo dipun kathai syukuripun, kersanipun kula panjenengan pikantuk tambahipun nikmat. Karena kalau kufur, Allah mengancam inna azabila syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Niki sampun nggih. Dados wonten 3 niki. Niki 3 hadis mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan juga dari sinten nginggil niku, Anas, semoga Allah meridhoinya.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ayatul imani, tanda-tandane iman, hubbul ansor, yaitu cinta kepada kaum Ansor. Kaum Ansor itu kaum yang menolong Rasulullah bersama para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang hijrah bersama Rasul dari Mekah ke Madinah kaum Muhajirin. Ya. Lah yang menolong, membantu segala kebutuhan orang-orang yang berhijrah, ini disebut kaum Ansor yang menolong. Tandanya orang itu beriman, cinta kepada orang-orang yang menolong Rasulullah bersama para sahabat. Sebetulnya tidak hanya kaum Ansor saja, orang-orang yang berhijrah itu juga sangat dimuliakan Allah. Ya. Niki kula waos ayatipun surat Al-Anfal ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang beriman wa hajaru, dan mereka hijrah. Loh, niki hijrah dimuliakan. Wa jahadu fi sabilillah, dan mereka berjuang di jalan Allah. Walladzina awaw, dan orang-orang yang memberi tempat tinggal, kediaman. Wa nasoru, dan mereka menolong. Niki kaum Ansor. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itu baik yang Muhajirin maupun Ansor, ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka adalah orang yang mukmin dengan sebenar-benar iman. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, mereka mendapatkan ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan mendapatkan rizki yang utama. Lah niki kemuliaan bagi orang yang berhijrah maupun yang menolong mereka. Karena bagaimana tidak, meninggalkan kampung halaman, sanak kerabat, keluarga, dagangan, bisnisnya, ditinggal untuk menuju tempat yang belum tentu dia bernasib baik. Niku nek mboten kandelipun iman mboten saged. Nggih. Kula jenengan mawon misalnya kok diperintahkan sudah nyaman di Kaliwungu, diperintah pindah tempat, ya. Nah, kalau zaman Rasul, kula kan nggih pertimbangane macam-macam, wis kadung kenalane akeh, kadung bisnisnya jalan di sini. Nah, seperti itu menjadi pertimbangan. Maka orang-orang yang berhijrah, Muhajirin, ini layak mendapatkan kemuliaan karena mereka telah mengutamakan Allah dan Rasul-Nya dibanding harta benda dan segala yang mereka punya. Lagi nggih. Wa ayatun nifaq, dan tanda-tandanipun tiyang munafik, bu'dul ansori, membenci orang-orang yang menolong Rasul. Terus pancen sakniki nggih kula jenengan boten kepanggih, kaum Muhajirin, kaum Ansor sudah berlalu waktunya. Tapi sifat-sifat baik seperti ini perlu kita muliakan. Misalnya ada orang rela berjuang di jalan Allah, ya. Terkadang terkendala oleh keluarga, terkendala oleh pekerjaan dan lainnya, dia mengutamakan perjuangannya, kula dengan kedah memuliakannya, membantunya, ya, membantu perjuangannya, mendukung, mensupport, ya, visinya yang baik itu. Kedah ngoten, walaupun dia bukan termasuk orang yang muhajir, orang yang berhijrah. Kula jenengan menempati, mewarisi sifat-sifat baik Muhajirin dan Ansor. Karena itu telah dinyatakan oleh Allah tentang kemuliaannya. Ya, jadi kalau kita membencinya, tidak suka berjuang di jalan Allah, tidak suka membantu orang yang sedang berjihad di jalan Allah, tidak juga menolong mereka, ya, semacam ini kita dianggap orang-orang yang munafik karena cinta kita kepada Allah belum ditampakkan, ya. Mila wonten Al-Qur'anul Karim niki Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan manusia yang baik itu seperti apa, pohon yang baik itu seperti apa. Rasul pernah
tanya seperti itu kepada para sahabat. Kemudian jadilah turun suatu ayat surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan. Alam taro, apakah kamu tidak melihat kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah membuat satu permisalan. Kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Kasajaratin thayyibatin, kaya dene pohon yang baik. Niki maksudnya kalimat yang baik itu apa? Kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kalimat tahlil la ilaha illallah. Ini adalah kalimat thayyibah, diupamakan seperti kasajaratin thayyibatin, kaya dene pohon yang baik. Dalam tafsir nggih, niki tafsiripun kula catet niki Wahbah Az-Zuhail, Profesor Dr. Wahbah, mereka ahli fikih tafsir dari Suriah. Dia menyampaikan bahwa yang dimaksud pohon di sini adalah pohon kurma. Jadi orang yang imannya kuat seperti pohon kurma. Asluha sabitun, ya. Napa niki? Akar-akarnya menghujam kuat di dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya, daunnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin, dia memberikan buahnya setiap musim. Bi'idzni rabbiha, dengan izin Tuhannya, izin Allah. Kados niki tiang mukmin dipun ibaratke kados dene pohon yang punya akar menghujam kuat ke dalam tanah. Kula dengan mukmin punya kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepercayaan kita kepada Allah harus berbuah. Tanaman korma yang menghujam kuat akarnya ke bumi menghasilkan buah. Maka setiap musim banyak orang mendapatkan lezatnya buah kurma di tengah padang pasir. Lah kula njenengan kedah ngoten. Menjadi orang yang beriman harus menghasilkan buah. Buahnya apa? Akhlakul karimah. Buahnya apa? Kita mampu bersosial dengan baik. Kita mampu mendatangkan manfaat kepada sesama. Kalau ini sampun dipun aturke, ya, khairun nasa, bagus-bagusnya menungso, angfa'uhum linnas, yang banyak mendatangkan manusia manfaat kepada sesama manusia. Lan iki monggo dipun wujudke, jangan sampai kula njenengan namung mengaku beriman tapi tidak ada ya manfaatnya bagi sesama. Lan iki nggih, An Ubadah bin Samit niki setunggal malih nggih. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, wa haulahu isobatun, dan sekitar Rasul ada sekelompok orang. Isobah niku menawi wonten sarahipun mriki, niki wonten sarah nggih. Dados ingkang kula aturke niku berdasarkan penjelasan sarah nggih. Sarahipun Fathul Bari naminipun. Dados hadis niki mboten hadis tekstual tok, wonten penjelasanipun nggih. Tapi penjelasan kula waos, intine mawon kula aturke. Lah niki nek panjenengan kagungan kitab naminipun Fathul Bari, itu penjelasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Iki pundi niki, Pak. Niki Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, piyambakipun niki Rasul matur, di sekitar Rasul ada isobah. Isobah itu menurut penjelasanipun jumlah tiang bainal asyrati ilal arba'in, antarane wong jumlahe sedoso ngantos sekawan doso. Jadi Rasulullah berada di suatu tempat dikelilingi oleh sekelompok orang tidak kurang
mulai dari 10 sampai 40 itu isobah. Min ashabihi, semuanya dari sahabat-sahabat Rasulullah, bayi'uni, ya. Rasulullah menawarkan kepada mereka supaya mereka bersedia untuk dibaiat, ya. Ala tusyriku billahi syai'a. Isi baiat niku napa? Baiat itu napa? Sumpah janji setia. Kados sakniki dicontoh tenggene napa? Porpri pegawai negeri wonten, ya. Wonten istilahnya sumpah janji pegawai negeri. Nek panjenengan putra putrine wisuda, itu ada juga janji setia yang diucapkan, diekrarkan, ya, dari perguruan tinggi. Anak-anak wisuda, ya, yang sekolah niku nggih wonten membaca sumpah janji, istilahnya dia akan mengamalkan ilmu, akan terus belajar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nalika Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat dan mereka ditawarkan untuk baiat, sumpah janji setia, niki Rasulullah nate nglampahi baiat ingkang ageng ping 3, ya. Wonten ingkang dipun wastani baiatur ridwan, ya. Kemudian juga pada saat orang-orang Madinah ke Mekah untuk berkunjung ke Baitullah, orang Madinah dari Muslim niku ada 12 orang di baiat, ya. Kemudian lagi tahun berikutnya 622, ya, juga Rasulullah membaiat orang-orang Madinah untuk bersedia masuk Islam. Dan itu nanti baiat dipun lampahi Rasul, juga baiatur ridwan ketika Rasulullah menikah mau menuju ke Mekah, Madinah, dari Madinah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, akhirnya ditunda hajinya tahun depan. Itu ada perjanjian Hudaibiyah. Teng mriku wonten baiatur ridwan. Ya, akhirnya gagal menunaikan haji, ditunda tahun depannya, ya. Ya. Niki baiat wonten nggih, sing baiat awal niku baiatul aqobah. Niku 1 dan 2, ya. Kemudian yang baiatur ridwan itu sekitar 75 sahabat Rasul. Nah, ini ada baiat. Apa isinya baiat ini? Ya, Allah tusyriku billahi syai'a. Hendaklah kamu semua jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Karena syirik ini wonten kalih, ada syirik jali jelas, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah gunung, syirik jali jelas. Ada syirik itu khafi, samar, mendatangi tukang tenung, dukun, peramal, ya. Juga termasuk syirik yang samar itu ternyata orang yang beramal dengan riya, termasuk syirik khafi. Mestine kula panjenengan amal itu lillah, tapi kalau dengan amal untuk mendapat ujian, jadi salah dalane syirik khafi naminipun, ya. Dados menika kedah dipun tilar satu perjanjian, wala tasriku, jangan kamu semuanya mencuri, karena orang-orang Arab dulu sebelum mengenal Islam kebiasaan mereka itu menyembah berhala, kebiasaan mereka itu merampok. Jadi ada pedagang-pedagang dari negeri lain melintas di Mekah, mereka jarah dirampok. Ya, maka pesan Rasulullah, wala tasriku, jangan kamu mencuri, wala taznu, jangan kamu berzina. Ini nomor 3. Karena banyak orang dulu juga kebiasaan Arab jahiliyah itu berzina, tidak mau menikahi, hanya melampiaskan nafsu saja. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anakmu. Zaman biyen ngoten, terutama anak perempuan, karena memang ekonomi di Mekah zaman itu sulit. Tidak ada hasil bumi yang bisa didapat kecuali kurma itu saja, tidak banyak jumlahnya. Tanaman tidak begitu banyak sampai sekarang, ya. Perdagangan ya
musiman, ya. Berbulan-bulan baru mengadakan perdagangan, betapa sulit ekonomi di sana, sehingga lahirnya anak menjadi beban yang berat. Maka kalau anak perempuan disembelih, dibuang, dikubur hidup-hidup, karena anak perempuan tidak bisa diajak untuk berperang, merampok, malah jadi beban keluarga. Lah itulah maka pesan Allah, ya, wala taqtulu auladakum wala ta'atu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Niki ringkesipun menurut sarah niki, jangan kamu tebar berita bohong, baik yang sekarang terjadi maupun yang akan datang. Baina aidikum sakniki wa arjulikum, dan yang akan datang. Berita hoax pun diprediksi Rasul bahkan banyak terjadi. Kita tidak boleh ikut serta menebar berita bohong. Wala ta'sau ma'rufin, jangan kamu melawan hal-hal yang baik, yang ma'ruf. Faman wafa minkum fa'ajruhu 'alallah, barang siapa menepati janji-janji itu, fa'ajruhu, maka pahalanya Allah ditetapkan oleh Allah. Terus nek kula jenengan walaupun tidak berbaiat, yang disebut tadi adalah hal-hal yang penting, tidak boleh syirik, ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan napa niki wau, zina. Lah itu hal-hal penting, kula jenengan kedah konsisten. Sebagai muslim mari kita taati pesan-pesan mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek kula jenengan netepi niku, ya, maka pahalanya Allah yang akan membayar semuanya. Wa man asaba min dzalika, barang siapa melanggar syai'an sebagian, fa'uqiba bihi fid dunya, kemudian di dunia dia diberi sanksi, wa huwa kafaratun lahu, maka sanksi itu sebagai penebus baginya. Misalnya kok ana wong zina ning donya niki ketangkep lalu dihukum misalnya rajam, maka hukuman rajam sebagai kafaroh, penebus dosa. Berarti besok teng akhirat tidak lagi dipersoalkan dosanya zina. Nek teng donya pun dipun proses hukum, ya. Tapi nek teng donya mboten diproses, wong ora konangan. Wa man asaba min dzalika syai'an, kemudian bila seorang melanggar beberapa hal tadi, ya, summa satarahullah, kemudian Allah menutupi, nggak ada orang tahu, fahuwa ilallahi insya'a fa'anhu wa insya'a aqabahu. Itu semuanya tergantung Allah. Nek Allah ngersa'ake insya'a afa'anhu, Allah bisa saja memaafkan. Wa insya'a nek Gusti Allah ngersa'ake aqabahu, saged ugi orang itu mendapat siksa. Fabaya'nahu ala dzalika, maka Nabi membaiat mereka semuanya atas hal itu. Ini baiat. Jadi janji setia penting zaman dulu. Lah kula jenengan niki baiate nggih pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap sholat kita ulang baiat itu. Jangan sampai ini hanya ucapan lisan. Nek kula jenengan bersaksi tiada ilah yang disembah kecuali Allah, mari kita benar-benar memenuhi hak itu. Kadang-kadang wonten yang maos la ilaha illallah, boten wonten pangeran ingkang dipun ngibadahi kejawi Gusti Allah. Gusti Allah niku sinten? Kadang boten saged jawab. Allah itu siapa? Teringat Allah itu tulisan Allah belum. Niku hanya tulisan. Ya. Allah itu siapa? Kadang terbayang di langit sana sosok yang putih, mboten niku. Okay. Allah itu siapa? Banyak orang muslim yang kadang tidak peduli ini. Pokoknya Allah, lho ampun pokoknya. Kedah wonten isine. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, diterangkan dalam surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Wis ringkese ngeten mawon. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah, ya, yang Allah yang bagaimana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Lah niki mawon, cetek-cetekan niki mawon. Jadi Allah itu yang maha pengasih,
lagi Maha Penyayang sing dadosake kula njenengan Allah. Ya. Yang menciptakan non muslim juga Allah. Wong Allah itu Ar-Rahman. Kasihnya diberikan kepada semua makhluk. Ar-Rahim dikhususkan kepada orang mukmin muslim ingkang benjang-ben pikantuk surganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus nek kula njenengan mirengake Allah, dialah yang Maha Pengasih Penyayang, dialah yang hidup, dialah yang memberikan kita semuanya hidup dan mati, dialah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, menguasai. Kedah ngoten. Terus ampun dipun bayangke sosok. Kalau Allah kawit cilik Gusti Allah sering menunjuk sana seolah-olah ada sesuatu yang besar di sana lah niku mboten saged. Kados kula panjenengan Allah itu tidak dapat dibayangkan bentuk seperti itu ya. Lahyu dari kul absor Gusti Allah mboten saged dipun jangkau mawi napa ni peninggalan mboten saged. Nek digambar-gambar ke malah salah, mboten salah. Wa wahyu dari kul absor, dia melihat semuanya. Lah niku nggih. Sampun niki mawon keteranganipun, monggo 5 menit kalau ada pertanyaan nggih. Monggo nggih. Oh, sing tangklet jenengan terus sing Bang. Iya saya Pak. Iya. Ini yang paling bodoh aku kok. Oh nggih. Mboten apa-apa, kula remen mawon nggih. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang berkaitan dengan syirik yang tidak tampak. Ya. Pertama, kalau kita memberikan sesuatu, Ya. ingin menguasai suatu lembaga atau suatu partai atau apa ya, biar tunduk dengan segala keinginannya. Pertama itu ya. Kedua, kita memberi sesuatu biar dipilih jadi anggota DPR, lurah dan sebagainya ya, karena Allah. Kemudian yang ketiga, pencitraan itu kan jelas bukan karena Allah itu. Itu masuk syirik apa enggak? Tiga-tiganya itu. Sambung nggih. Terus niki pertanyaan berkait masalah macam syirik yang khafi, yang samar. Ya. Seseorang memberikan suatu karena pencitraan, seorang memberikan suatu supaya mendapat dukungan, ya, arep nyalon lurah, memberikan bantuan supaya mendukung dan lain-lainnya. Apakah ini termasuk syirik khafi? Nek niku, ya, tiang beramal seperti itu tujuannya pencitraan dan lainnya, dia tidak akan mendapatkan pahala dan ridho Allah karena amalnya tidak dilakukan untuk niat lillah. Niku pelajaran pertama winginane. Soalnya niatnya untuk salah niku. Apakah semacam ini syirik? Kalau dia atas namakan amal kepada Allah, tapi dia punya niat untuk dikenal, syirik niku, jelas syirik. Karena amal yang dinyatakan pada Allah tidak boleh diembel-embeli dengan niat karena manusia. Tapi nek amalnya mboten karena Allah, memang ini saya berikan untuk pencitraan, saya berikan supaya dia mendukung, berarti ini bukan untuk Allah. Itu hanya sebagai amal yang tidak diterima Allah, tapi bukan menjadi syirik. Karena memang diberikan atas nama orang, bukan atas nama Allah. Tapi nek kula infak teng mriki, ya, saya berniat atas nama Allah, tapi ada terbesit dalam hati, terbesit ingin disanjung, dipujilah, inilah yang namanya syirik khafi. Beramal kepada Allah tapi bermaksud untuk mendapatkan pujian. Ngoten Pak nggih? Monggo wonten malih. Niki sharing kula jawab yang mboten usah dijawab. Kasus Solo ini panjenengan tangkel nika nggih. Pertanyaannya angel wingi niku. Siapa yang menjadi komando kalau kita berjihad angel? Soalnya kan negeri kita niki mboten wonten struktur komando dalam soal syariat keagamaan. Nek riyen-riyen wonten. Terakhir zaman Turki Utsmani. Turki Utsmani tasih ya. Di sana masih menerapkan khilafah riyen. Tapi setelah Turki modern ya, itu sudah ya terpengaruh barat,
khilafah pun boten wonten, sehingga kita komando itu tidak ada. Ya, tidak ada kecuali dalam kondisi tertentu mungkin ulama-ulama kita memberikan komando seperti Hasyim Asy'ari waktu ada napa niku urusan teng Mekah niku nggih, kubur Nabi mau dibongkar dan segalanya kan wonten niku nggih. Nah niku langsung ditunjuk ya. Monggo sanesipun wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan ini kaitannya dengan antara Ansor Muhajirin. Okay. Nah, dulu Islam itu dikatakan hanya 2 golongan. Okay. Nah, sekarang sebagaimana sabda Rasulullah, di akhir zaman Islam akan pecah menjadi 72 atau 73 golongan. Nah, ini nanti yang Islam yang seperti apa, yang nanti seperti yang dijanjikan Rasulullah yang nanti akan masuk surga. Ya. Sambung lagi. Iya, sama. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ada hadis yang hadisnya juga sahih menyampaikan seperti ini. Sataftaiku ummati ala salati wa sab'ina firqatan. Umatku besok akan terpecah menjadi 73 golongan. Sanesipun mungkin 72 nggih, kula sing hafal niki. Ya. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kata Rasulullah. Illa firqatan wahidatan, kecuali hanya satu firqah, satu kelompok yang selamat. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, penasaran, manhum ya Rasulullah? Siapa satu kelompok itu wahai Rasulullah? Jawaban Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi. Itulah orang yang mengikuti jalan hidupku dan para sahabatku. Nah, dalam pernyataan seperti itu, kemudian hari diberilah label. Ini label mawon nggih. Ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti jejak langkahku dan sahabatku itu disebut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengikut Rasul, wal jamaah dan para sahabat Rasul itu yang selamat. Lah sakniki sedaya kelompok meniku ngaku ahli sunnah wal jamaah. Boleh ngaku, tapi apakah amalnya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya? Nek ngaku sesuai ngaku. Bahkan kelompok Syiah niku malah paling katanya yang benar Islamnya hanya kelompoknya. Soalnya nopo? Nabi niku pun nunjuk sing dados penggantosipun benjang ben niku Sayyidina Ali, termasuk ahlul bait. Ya, Ali sak keturunane wonten Syiah Isna Asyariyah, Syiah macam-macam, itulah yang mereka mengklaim mereka yang paling selamat karena dzurriyyah Rasulullah dijamin dalam Al-Qur'an. Lha niku dados niki nggih sak terusipun kados pundi kantun kula panjenengan, mari kita koreksi diri kita masing-masing, sudahkah kita sesuai dengan sunnahnya Rasul dan juga para sahabat Rasul. Lha niku mawon nggih. Mboten disebut kelompok tertentu mboten, tapi memang telah banyak kelompok yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di antaranya setelah terjadi perang Jamal, itu ada kaum Syiah, kaum Murji'ah, kemudian sing moderat ahli sunnah wal jamaah. Terus mungkin wonten ya Mu'tazilah, Qadiriyah, macam-macam kelompok sanesipun. Syiah mawon terbagi menjadi banyak cabang. Ahli sunnah wal jamaah banyak cabang. Nah niku nggih, dados kula njape namung global mawon nggih, atus pun wonten. Sampun wae sampeyan wae. Belum. Monggo nek wonten malih. Kula remen soalé sing kula aturke kuwatire wonten napa-napa monggo sharing, mboten usah sungkan riko nggih. Nggih, Pak Uda. Wae Pak Uda. Pak. Monggo bebas mawon nggih, bebas. Kula nggak ada jamaah ngeten niku interaktif. Pengajian dereng rampung do takon soalé nggih diberi kesempatan. Mari kita belajar bersama. Nek kula kurang ngajine kalih jenengan. Terus mboten usah napa riko pekewo nggih. Biasa mawon.
Niki alhamdulillah, insya Allah sekali pertemuan malih ini pun pinter Pak. Oh, pun ping 3 berarti insya Allah ngajeng. Niki ngajine sithik, mengke badhe kula napa istilahnya? Kula cek nggih, napa ingkang dipun pelajari pun dilampahi napa dereng. Mengke kula damel tabelnya nggih. Lah nek dereng kula jenengan nggih aja tambah maneh. Monggo niki diperjuangkan nggih. Nah, terus mengke badhe kula damel tabel ngoten pun kula kulino ngaji ngoten niku. Mesti wonten ngoten niku. Ini sudah diamalkan belum? Mengke panjenengan nilai piyambak kalau nilainya kurang dari 70 ya berarti dereng sae ya. Nah, mungkin kedah sing dereng-dereng perjuangan kudu dilakoni. Ayo ngaji kita ngoten kita mentes ya. Kula piyambak nggih ngoten, kula ngaturke ngeten iki aku ya wis tak lakoni apa durung. Soale nek kula niki ngaturke mboten kula lampe dosane paling ageng kula, mboten jenengan. Nggih. Kabura maktan indallahi sak gede-gedene dosa miturut Gusti Allah. Antakulu ya engkau ucapkan akan tapi engkau tidak mengamalkan. Lho repot, tanggung jawabnya repot. Mulane mengke pertemuan akan datang insyaallah kula fotokopi ingkang badhe dipun lampahi napa mawon nanti di cek sareng-sareng niki sampun niki dereng mengke kula aturke jenengan suatu saat bisa dikembalikan untuk referensi kula niki jamaah mriki pun do nglakoni alhamdulillah lanjut nek dereng nggih monggo dipun bahas kenapa tidak bisa melakukan poin-poin yang pernah kita pelajari niki ya di antaranya Imam Bukhari ku apal 600.000 hadis. Nah, mungkin wonten pertanyaan, kula jenengan apal hadis 1 sampai 10 nilainya wonten. 10 ngantos 40 wonten, 40 ke atas wonten. Soalnya Imam Nawawi, Arba'in Nawawiyah, niku tempat pendahuluanipun nek tiyang niku ngreksa hadis sekawan dosa, maka dia akan dibela oleh hadis itu minangka pecinta-pecinta Rasul di akhirat. Lah niku mulane Imam Nawawi nulis jumlahe arba'in tapi dipunjuli kalih. Nah niku nggih. Lah niku wis tak awet biyen madrasah belajar niku. Lah kula jenengan mungkin dicek apakah hafal berapa hadis. Lah nek dereng wong Imam Bukhari mau 600.000 16 tahun ngumpulke hadis ya. Berapa jarak yang ditempuh? Ada 13.600 km jalan Dandeles Anyer Panarukan 1000 kilo berarti ping piro niku ping 13 mriko mriki golek hadis mboten nyambut damel lho niku. Lah kula jenengan dari rumah ke sini mendapatkan 3 hadis ini hari merasa berat itu kualitasnya sangatlah rendah. Imam Bukhari itu perjalanan jauh sangune kata kadang-kadang tidak mendapat 1 hadis pun lho niku. Lah kula jenengan mula nek belajar ngeten iki rumangsa kula jenengan napa niku mengikuti jejak langkahipun Imam Al-Bukhari. Kula jenengan teng majelis niki rumangsa kula jenengan nembe dipun dawuhi Rasulullah mawi hadis menika. Mboten kula namung napa talang atur nggih. Kula namung talang atur niki wonten kitabipun nggih. Terus niki kula jenengan nek teng majelis niki dipun raoske, kula jenengan nembe rawuh teng mriki lan siap dipun dawuhi dipun nasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah kita berada di majelisnya. Kita ngoten. Nggih. Katosipun sekap nggih. Ya. Monggo kita akhiri kanthi maos kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten tilap nun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.